Halo dokter, mau nanya dong, Mau nanya apa tuh? gimana sih dok kriteria sperma yang baik? Yang encer apa yang kental? Nah, ini nih yang sering orang mispersepsi ya. Kirain kalau sperma kelihatan encer tuh artinya spermanya nggak bagus dan nggak subur. Baru bisa dibilang kualitasnya baik kalau spermanya kental. Ya, sebenarnya nggak bisa dinilai secara gitu aja ya. Untuk menentukan kondisi sperma yang baik itu, perlu dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, jumlah sperma. Normalnya ada sekitar 15 juta sperma atau lebih per mililiter air mani saat ejakulasi. Yang selanjutnya, bentuk sperma, yakni terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Yang ketiga, kecepatan dan arah gerak sperma. Normalnya minimal 32% dari jumlah sperma harus memiliki gerak yang cepat untuk bisa mencapai sel telur. Selanjutnya, tingkat keasaman atau kadar pH. Nah, air mani dan sperma itu sifatnya cenderung ke arah basa. Normalnya itu adalah sekitar pH 7,2 sampai 7,8. Yang kelima, volume air mani. Seharusnya kurang lebih di kisaran 2 sampai 5 ml. Tapi, yang jelas, ini nggak bisa kamu sendirian nentuin ya. Perlu pemeriksaan oleh dokter. Namanya analisis sperma. Jadi, kalau memang mau tahu apakah kualitas maupun kuantitas sperma dalam keadaan yang baik, apalagi kalau mau tahu lebih banyak seputar kesuburan pria, ya sebaiknya diperiksakan ke dokter, khususnya ke dokter spesialis andrologi. Saya dan istri kebetulan lagi berusaha punya anak nih. Mau tahu dong dok, apa aja sih kebiasaan yang bisa merusak sperma? Wah, pertanyaan bagus dan bijak juga nih ya. Itu artinya kamu sebagai suami mau berusaha bersama istri untuk mendapatkan momongan. Karena kan usaha buat hamil emang perlu datang dari kedua pihak ya. Nah, sebenarnya ada cukup banyak sih faktor yang bisa memengaruhi kualitas sperma. Mulai dari usia, tingkat stres, lingkungan, gizi, hingga berat badan. Tapi memang ada kebiasaan buruk yang bisa membuat sperma lebih rentan rusak. Yang pertama, terbilang klasik sih, tapi memang sangat berpengaruh nih, yaitu merokok. Racun di dalam rokok seperti timah, tar, dan nikotin bisa mengganggu pergerakan, bentuk, hingga materi pembentuk DNA sperma. Terus yang kedua, sering memakai celana dalam yang ketat. Langsung ke poin ketiga deh, karena alasannya sama nih, yaitu sering memangku laptop dan mengantongkan HP. Alasannya gini, supaya kualitas sperma tetap terjaga, suhu testis harus lebih rendah dari suhu inti tubuh. Nah, dua kebiasaan ini bisa bikin suhu testis meningkat nih. Terakhir, gaya hidup yang buruk, yaitu jarang olahraga, sering makan makanan berlemak tinggi, dan nggak mengelola stres dengan baik. Gimana ya dok cara meningkatkan kualitas sperma? Supaya cepet gitu sel sperma ketemu dengan sel telur di dalam rahim istri saya. Mungkin udah bosen dengernya ya, tapi emang penting banget nih, yaitu menerapkan pola hidup yang sehat. Mulai dari nggak ngerokok, nggak minum minuman beralkohol, rajin olahraga, konsumsi makanan bergizi, jangan keseringan begadang, dan kelola stres dengan baik. Udah gitu, kamu juga perlu ngelakuin beberapa hal ini untuk menjaga suhu testis lebih dingin dibandingkan suhu tubuh. Yaitu yang pertama, hindari memakai celana yang ketat terlalu lama maupun sering. Selanjutnya, setelah pergi dan begitu sampai di rumah, segera lepas celana untuk menjaga suhu testis tetap dingin. Yang ketiga, hindari kelamaan berendam di air hangat atau sauna. Selanjutnya, hindari keseringan memangku laptop maupun mengantongkan HP di celana. Yang terakhir, kalau pekerjaan kamu mengharuskan kamu duduk diam selama berjam-jam, ambil jeda sejenak ya, untuk berdiri dan berjalan ke tempat lain. Oh iya, rutin juga mengonsumsi makanan bergizi yang bisa meningkatkan produksi sperma ya, seperti daging tanpa lemak, produk susu rendah lemak, roti gandum, sereal, ikan, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Oke deh, makasih ya dok. Sip deh, kalau masih ada pertanyaan, chat dokter aja ya di aplikasi Halo Dokter.